Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang bab kedua, yaitu tentang fi adabil muta'allim fi nafsihi, yaitu adab dalam seorang pelajar dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Wa fihi, dan di dalam bab kedua asyratu anwa'in ada 10 beberapa macam minal adabi, dari beberapa adab. Yang al-awalu, adapun yang pertama, ayu tahira, ialah hendaknya menyucikan qalbahu, terhadap hatinya, mingkul ligishin, dari segala penipuan, wadanasin, dan kotoran, waghillin, dan dengki, wahasadin, dan hasud atau iri dengki, wasu'i akidatin, dan buruknya akidah, wasu'i khuluqin, dan buruknya beberapa akhlak, liyasluha bidzalika, supaya layak bidzalika, dengan itu, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalkan ilmu, wa ittila'i, dan meneliti ilmu, ala daqaiqi ma'ani, atas kedetailan makna-maknanya ilmu, wal fahmi, dan memahami ilmu, li ghawamidihi, pada kesamaran-kesamaran ilmu. Adapun yang bab kedua ini kita akan belajar tentang tata krama pelajar terhadap dirinya sendiri. Dalam bab ini terhadap 10 macam tata krama, yaitu yang pertama, hendaknya pelajar menyucikan hatinya dari perilaku menipu, bermaksiat, dengki, hasud, akidah, dan akhlak yang buruk, agar melalui semua ini ia layak dan pantas untuk menerima ilmu, menghafalkannya, meneliti kedetailan maknanya, dan memahami materi-materi yang bersifat samar. Asani, adapun yang kedua, ayu hasina, ialah hendaknya mengindahkan an-niat, terhadap niat, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, bi ayyaksida, dan hendaknya bermaksud bihi, dengan menuntut ilmu, wajah Allah, terhadap ridha Allah azza wa jalla, dan maha mulia dan maha agung, wal amala bihi, dan mengamalkan dengan ilmu, wa ihya asyariati, dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya seorang al-muta'allim, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya al-muta'allim, wa taqarruba, dan mendekat minallah, dari Allah ta'ala, maha tinggi Allah, wala yaksida, dan tidak bermaksud bihi, dengan talabul ilmi, al-agroda, terhadap beberapa tujuan ad-dunyawiyah, yang bersifat duniawi, min tahsilir riyasati, dari menghasilkan kepemimpinan, wal jahi, dan pangkat, wal mali, dan harta, wal mubahatil akrab, dan dibangga-banggakan beberapa teman, wa ta'zimin nas, dan mengagungkan manusia, lahu, kepada al-muta'allim, wa nahwi dzalika, dan seperti itu semua. Yang artinya yang kedua ini, hendaknya pelajar memiliki niat yang baik dalam rangka mencari ilmu, seperti tujuan dari mencari ilmu adalah agar mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, serta mengamalkannya dan menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batin, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak bermaksud memperoleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, seperti menjadi pemimpin, memperoleh pangkat, harta, dibanggakan teman, dihormati oleh banyak orang, dan lain sebagainya. As-salisu, adapun yang ketiga, ayyubadira, ialah hendaknya bergegas bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, syababahu, dalam waktu mudanya, wa awqata amrihi, dan beberapa waktu umurnya,
wala yautarra dan tidak tertipu bihad'i taswifi dengan tipuan menunda-nunda wa ta'mili dan menunggu-nunggu. Fa inna kulla sa'atin karena sesungguhnya setiap waktu tamurru ialah melewati min umrihi dari umurnya, la badala tidak ada ganti laha bagi dia yang iwalu dan tidak tertukar anha darinya wa ayyaqta'a dan hendaknya memutus siapa al muta'allim ma terhadap sesuatu qadara yang mampu alaihi atas minal alaiki dari beberapa hubungan syaghilati yang menyibukkan wal awaiki dari beberapa penyaga al mani'ati yang mencegah antama mitolabi dari sempurnanya mencari ilmu wa badlil ijtihadi dan mencurahkan kesungguhan wa quwwatil jiddi dan kuatnya tekad fi tahsili dalam menghasilkan ilmu fa innaha karena bahwasannya qawati'u ialah beberapa pemutus tariqit ta'allum jalannya pembelajaran. Adapun yang ketiga ini hendaknya pelajar bergegas mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin di waktu muda dan waktu-waktu sisa umurnya dan tidak tertipu oleh kata-kata nanti dulu atau tunggu dulu karena waktu itu berjalan melewati umurnya tanpa bisa digantikan atau ditukar. Sebaiknya pelajar dengan segenap kemampuannya memutus segala sesuatu yang menyibukkan dan beberapa penghalang yang mencegahnya dalam rangka menyempurnakan ilmu, mencurahkan kesungguhan dan bertekad kuat dalam mengumpulkan ilmu karena ini semua adalah pemutus jalannya proses belajar. Ar-rabi'u yang keempat an yakna'a minal kuti hendaklah ia terima siapa al muta'allim minal kuti dari makanan pokok walil basi dan pakaian bima tayassaro dengan sesuatu yang sederhana atau apa adanya wabis sobari ala adnal aishi karena dengan sabar atas paling rendahnya kehidupan yanalul sa'atil ilmi yang memperoleh pelajar terhadap kelapangan ilmu wa jam'a samlil qalbi dan mengumpulkan tercerai-berainya hati minal mutafarriqatil amali dan berpisah-pisahnya beberapa angan-angan yatafajjaru fihi dan menyembur keluar di dalamnya yaitu hati yanabiul hikmi beberapa sumber dan beberapa hikmah. Qala Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya la yuflihu man talaba tidaklah sukses bagi seseorang siapa yang mencari ilmu bi'izzatin nafsi dengan kemuliaan diri wasa'atil ma'isyati dan lapangnya kehidupan walakinna man talabahu akan tetapi orang yang mencari ilmu bizillati nafsi dengan hinanya diri wadikil aishi dan sempitnya kehidupan wa khidmati ulama'i dan berkhidmat pada ulama aflaha maka ia akan sukses. Al-khamisu penjelasannya yaitu hendaklah pelajar berlapang dada dalam menerima makanan dan pakaian yang sederhana karena dengan bersabar atas kehidupan yang paling rendah
seseorang pelajar akan memperoleh kelapangan ilmu dan mampu mengumpulkan tercerai-berainya hati dari angan-angan yang beragam, dan akan menyembur keluar dari hatinya sumber-sumber hikmah. Imam Syafi'i berkata, tidaklah akan sukses orang yang menuntut ilmu dengan keadaan diri yang mulia dan hidupnya lapang. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan diri yang hina, hidup yang sulit, dan berkhidmat kepada ulama, pasti dia adalah orang sukses. Al-khamisu, yang kelima, an yuqassima awqata lailihi, hendaklah ia membagi waktu di malam harinya, wa naharihi, dan waktu siangnya, wa yaktanima, dan hendaklah merampas terhadap sesuatu, baqiya, yang tersisa, min umrihi, dari umurnya, fa inna baqiyatal umri, karena sesungguhnya sisa-sisa umur, la qimata laha, karena sesungguhnya sisa-sisa umur itu tidak ada harganya baginya. Wa ajwadul awqati, dan adapun paling baiknya beberapa waktu, lil hifzi, untuk menghafal, asharu walil bahsi, ialah beberapa waktu sahur, dan untuk berdiskusi, ibqaru walil kitabati, ialah pagi, dan untuk menulis, wasatu nahari, ialah di tengah siang, yaitu di waktu siang, walil mutolaati, dan untuk menelaah atau mengulang pelajaran, wal muzakarati, dan mengingat-ingat pelajaran, al-lailu, ialah waktu malam, wa ajwadu kinil hibzi, dan adapun paling baiknya tempat-tempat untuk menghafal, al-ghurfatu, yaitu kamar, wa kullu maudiin, dan setiap tempat, ba'idin, jauh, yang jauh, anil mulhiyati, dari perkara-perkara yang menyibukkan, walayah sunu, dan tidaklah bagus, al-hibzu, untuk menghafal, bihadratin nabati, dengan hadirnya beberapa tumbuhan, wal khadirati, dan yang hijau, wan nahari, dan sungai, wadojiji aswati, kan bisingnya beberapa suara. Jadi yang kelima ini menjelaskan, hendaklah pelajar membagi waktu siang dan malamnya, dan maksimalkan umur yang tersisa dengan baik, karena sisa umur tidaklah dapat diganti dengan uang. Waktu-waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, untuk berdiskusi adalah waktu pagi hari, untuk menulis adalah waktu siang hari, dan untuk menelaah atau mengulang-ulang ilmu atau pelajaran tersebut hendaklah waktu malam. Tempat-tempat terbaik untuk menghafal adalah beberapa kamar, dan setiap yang jauh dari perkara-perkara yang menyibukkan, dan tidak merekomendasikan hafalan di samping tumbuhan yang hijau dan sungai dan suara-suara yang bising. Asadisu, yang keenam, an yuqallila akla, dan hendaklah mendikitkan atau mengurangi jatah makan, wasyurbi, dan minum. Fa inna syiba'a, karena sesungguhnya kenyang itu, yamnaul minal ibadati, ialah mencegah kenyang itu bikin malas untuk beribadah, wa yuskilul badana,
dan memperberat makanan terhadap badan. Wa min fawaidi qillatil akli, dan ialah termasuk dari manfaat-manfaatnya sedikit makanan. Wasihatil badan, dan menyehatkan badan. Wadafatil amrodi, dan menolak segala penyakit. Al badaniyah, jasmani. Wa inna sababaha, karena sesungguhnya penyebab itu kasratul akli, dari banyaknya makan. Wa kasratul syurbi, dan banyaknya minum. Kama qila, sebagaimana keterangan yang diucapkan, fa innal bada'a aksaru ma tarohu, maka sesungguhnya penyakit ialah adapun yang banyaknya sesuatu yang melihat siapa kamu. Yakunu minato'ami, ia ada apa, ialah dari makanan. Awisyarobi, atau minuman. Wasihatil kolbi, wasihatil kulubi, dan sehatnya beberapa hati. Minat tugiyani, dan dari perbuatan berlebihan. Wal batori, dan sombong. Walam yuro, dan tidak dilihat ahadun, seseorang, minal auliyai, daripada ulama. Wal a'immati, dan beberapa imam. Wal ulamai, dan para ulama. Ahyari yatasifu, yang terpilih semuanya yang bersifat auyu sofu bikasrotil akli, dari sifatnya dengan banyak makanan. Wala humida, dan tidak terpuji bihi, dengan memperbanyak makanan. Wa imma tuh madu, dan hanyalah dipuji kasratul akli, banyaknya makan. Minat dawabi, dari hewan ternak. Allati la taqilu, yang tidak berakal. Watur sodul lil amali, dan disiapkan apa untuk bekerja. Jadi di penjelasan ini hendaklah pelajar meminimalisir makanan dan minuman, karena penyakit kenyang itu menghalang semangat untuk beribadah dan menjadikannya berat badan naik. Termasuk dari manfaat-manfaat sedikitnya makanan adalah: 1. Badan menjadi sehat. 2. Kebal terhadap penyakit yang menyerang tubuh, karena penyebab timbulnya penyakit adalah dari banyaknya makanan dan minuman, sebagaimana keterangannya. Sesungguhnya penyakit yang kerap kamu lihat itu semua berasal dari makan dan minum. Yang 3. Hati menjadi sehat, bebas dari perbuatan lalim dan sombong. Tak pernah dilihat seseorang pun dari wali, imam, dan ulama yang menjadi orang-orang pilihan, mempunyai sifat atau disifati dengan banyak makanan, dipuji karena hal itu. Karena yang dipuji dengan banyak makan hanyalah hewan ternak yang tidak punya akal dan disiapkan untuk bekerja saja. As-sabi'u, yang 7, an yu'akhiza nafsahu, ialah hendaklah mengambil terhadap dirinya bil waro'i, dengan sifat waro. Wal ihtiyati, dan berhati-hatilah fi jami'il sa'nihi, dalam segala sesuatu, dalam segala tingkahnya. Wa yataharra halala, dan menjaga perkara-perkara yang halal.
Fitoami dalam makanan, wasyarobihi dan minumannya, walibasihi bajunya, wamaskanihi dan tempat tinggalnya, wafi jami'i dan dalam segala sesuatu yahtaju ilaihi yang membutuhkan kepada liyas taniro qalbihi supaya menjadi tersinarnya hati, wayasluha liqabulil ilmi dalam menerima ilmu, wa nurihi dan cahaya, wa naf'i bihi dan manfaat dengan ilmu, wayan bagilahu dan sebaiknya dan diwajibkan kepadanya anyas takmila menggunakan ar-ruhasu fil mawadiha terhadap beberapa dispensasi di dalam beberapa tempatnya, indal hajati ilahi saat ia membutuhkan kepada wawujudi sababiha dan adanya penyebab-penyebabnya. Wa innallaha maka sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai antu taruhasuhu terhadap terhadap yang didatanginya beberapa hukum rukhsah atau dispensasi, kama yuhibbu an tu'ta azamimuhu sebagaimana Allah mencintai terhadap yang didatangi dan beberapa hukum azimahnya. Jadi yang ketujuh ini menjelaskan hendaknya pelajar mendidik dirinya dengan sifat waroi, yaitu belapang dada. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu tingkah laku, menjaga kehalalan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya, supaya hatinya itu menjadi terang dan siap untuk menerima ilmu, cahaya ilmu dan manfaat dari ilmu itu sendiri. Sebaiknya pelajar menggunakan hukum-hukum rukhsah yang didispen, hukum-hukum yang dispen dari Allah sesuai dengan tempatnya, dengan catatan adanya kebutuhan dan penyebab yang melatar belakanginya, karena sesungguhnya Allah itu senang jika hukum rukhsahnya dipakai sebagaimana Allah senang terhadap pemakaian hukum-hukum azimahnya. Asaminu an yuqallila isti'malal mata'imi allati hiya min asbabil baladati wa dhafil hawarisi katufahil hamidi wal bakillai wa syurbil khalli wa kadza alika ma yaksiru isti'maluhul gumal muballida dizihni wal mustaqila bani was samaki wa asba di zalika wayan bagi an tadiba mayurisun nisayana bil khosiyati ka akli asari suril riwakiro adi alwahil kuburi watukhuli baina jama'alaini maksuraini wa ilqamali hayya. Jadi materi yang ke-8 ini menjelaskan harus mempersedikit makan yang merupakan salah satu sebab tumpulnya otak, lemahnya panca indera, misalnya makan buah apel yang masam, kacang sayur, minum cuka,
Begitu juga makanan yang menimbulkan banyak dahak, yang dapat menumpukan akal pikiran dan memperberat badan, seperti terlalu banyak minum susu, makan ikan, dan yang lain sebagainya. Sayangnya juga ia menjauhkan diri dari hal-hal yang dalam kasus tertentu bisa menyebabkan lupa, seperti memakan makanan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan di maisan atau patok kuburan, berdiri di tengah-tengah ketika ia menuntun 2 ekor unta, dan membuang kutu rambut dalam keadaan hidup. At-tasi'u an yuqallila naumahu ma lam yalhaquhu dararun fi badanihi wa dhihnihi wa la yazid fi naumihi fil yaumi wal lailati ala 8 sa'atin wa huwa sulusus zamani ba'ni tamala haluhu aqalla minha fa'ala wala ba'sa an yuriha nafsaha wa qalbahu wajihnahu wa basarahu idza qalla syai'un min dzalika wa du'fa bitanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzihati bihaitsu ya'udu ila halihi wala yadifu alaihi. Yang kesembilan, harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikirannya. Jam tidur tidak boleh melebihi dari 8 jam dalam sehari semalam, yaitu 1/3 hari atau dari 24 jam. Apabila dia mampu tidur kurang dari 8 jam, maka dia boleh melakukannya. Apabila ia merasa lelah, maka diperkenankan untuk mengistirahatkan tubuh, hati, otak, dan indera penglihatannya, yaitu dengan cara berekreasi atau semacam liburan lah, dan bersantai di tempat-tempat rekreasi sekira bisa memulihkan kembali kebugaran tubuhnya dan tidak menyia-nyiakan tubuhnya. Al-ashiru an yatruka isyrata fa inna tarakaha min ahammi ma yang bagi litalibil ilm wala siyami li ghairil jinsi khususan in kathura raibuhu wa qalat fikrituhu fa inna tab'a sarrukun wa fatul isyrati daya ulu umri bi ghairi fa'idatin wa zahabu dini idza kana ma ghairi ahlihi panih dajaila man abuhu fal yakun sahiban solihan dayinan takiyan wari'an zakiyan kathirul khairi qalilash syarri hasanal umuru ati qalilal umaroti innasiya zakarahu wa in zakara anahu. Dan yang terakhir, yang ke-10, materi ini menjelaskan harus meninggalkan pergaulan, karena meninggalkannya itu lebih utama dilakukan bagi pencari ilmu apabila bergaul dengan lawan jenis, khususnya jika terlalu banyak bermain dan sedikit menggunakan akal pikiran, karena watak dari manusia adalah banyak mencuri kesempatan. Bahaya dari pergaulan adalah menyia-nyiakan umur tanpa guna dan berakibat hilangnya agama. Apabila bergaul bersama orang yang tidak beragama, jika ia membutuhkan orang yang bisa
Jika ia membutuhkan orang yang bisa menemaninya, maka orang itu harus soleh, kuat agamanya, takut kepada Allah. Biroi, bersih hatinya, banyak berbuat kebaikan, sedikit berbuat kejelekan, memiliki harga diri yang baik, sedikit perselisihan. Jika ia lupa, maka temannya mengingatkan, dan bila ia ingat, maka dapat membantu temannya. Ya, segitu saja materi yang bisa dan dapat kami sampaikan. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.